Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayah sehingga pada pertemuan pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang ini dalam ruang ini dengan keadaan Allah dan keadaan gimana hari ini kita sudah siap ya untuk belajar matematika? Kok suaranya masih masih bisa siapa lagi belum? Kenapa oke? Pada hari ini kita kembali berkumpul sama mata pelajaran matematika dan di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai logaritma dan juga sifat-sifatnya. Tapi sebelum kita ke materi, baiknya kita berdoakan dulu agar ketika pembelajaran berlangsung kita itu bisa memahami materi dengan baik. Baik, di sini kelompoknya silakan. Silakan kelompok. Siap, mulai. Selanjutnya kita absen dulu ya. Alia, Dewi, dia, Maulida, Mala, Putri, Angga, Jenny, Aulia, Siti, Nanda Musa, Nanda, kemudian Cindy, apa yang pertama? Ada sebagian di sini. Baik, untuk sebelum kita ke materi, saya mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Kalian sudah pernah mengenal atau belum tentang materi? Tidak pernah baca-baca di internet, di Google, membaca di buku paket itu sudah sedikit. Kalau materi tentang eksponen itu gimana? Kalian masih ingat kan? Masih sedikit. Ya, materi tentang eksponen itu adalah materi tentang operasi perpangkatan. Nah, misalnya 3,2, 3,5 dan lain sebagainya. Kenapa kok kita harus memahami eksponen terlebih dahulu? Karena nanti sebelum kita masuk ke materi logaritma, ini nanti kita itu harus benar-benar paham tentang materi tentang eksponen. Karena logaritma dengan eksponen itu akan erat sekali kaitannya. Baik, langsung saja kita ke materi ya. Yang pertama itu adalah definisi logaritma. Mungkin ada yang apa mau saya tunjuk? Oh ya, silahkan Mbak Alia. Definisi logaritma. Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Ya, untuk bentuk umumnya A log B sama dengan C. Baik, terima kasih Mbak Alia. Oke, sekarang logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Jadi misalkan kita itu punya bentuk eksponen. Jadi ketika kita itu punya bentuk eksponen, kita itu bisa mengubah bentuk eksponen tersebut ke bentuk logaritma. Nah, bentuk eksponennya misalkan seperti ini ya. A pangkat C sama dengan B, maka bentuk umumnya akan menjadi seperti yang dibacakan oleh Mbak Alia tadi. Nah, dari masing-masing bagian dari bentuk umum logaritma ini sebenarnya ini memiliki nama dan juga bagian atau peran masing-masing.
itu yang pertama itu adalah basis. Basis itu adalah pangkat yang kecil yang di sebelah kiri ya, yang sebelah kiri atau A itu memiliki syarat A lebih dari 0 dan juga tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya itu syaratnya dia tidak boleh kurang dari 0, tapi harus lebih dari 0. Oke, untuk berikutnya itu misalkan saya punya contoh. Ya. 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Misalkan ini kita ubah ke bentuk logaritma, kan sudah ada itu misalnya bentuk umumnya dari eksponen itu akan nanti sama dengan B. Ketika kita ubah ke bentuk logaritma itu menjadi menjadi seperti ini ya. Berarti sudah paham ya ketika kita punya bentuk eksponen, terus bagaimana cara mengubahnya ke bentuk logaritma. Semuanya sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan lagi tentang rumus, definisi, ada yang mau ditanyakan? Oke. Selanjutnya ini saya punya beberapa contoh bentuk umum dari logaritma. Nah, silakan kalian identifikasi berdasarkan penjelasan yang telah saya berikan tadi, bahwa bagaimana sih bentuk umum dari logaritma tadi, syarat-syaratnya bagaimana. Nah, nanti saya tunjuk setiap anak untuk mengidentifikasi apakah dia itu sudah sesuai dengan bentuk umum logaritma dan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Silakan kalian identifikasi ya. Oke, langsung saya tunjuk saja ya. Untuk contoh peta, silakan identifikasi apakah bentuk umum dari logaritmanya sudah sesuai. Tidak sesuai karena basisnya tidak sesuai dengan basisnya negatif 4. Jadi syaratnya untuk basis harus lebih dari 0. Oke, benar ya. Untuk cara kedua itu ya silakan. Tidak sesuai dengan logaritma karena di situ harusnya negatif 25. Tapi syarat untuk numerusnya itu apa? Harus lebih dari 0. Harus lebih dari 0 sekali. Kemudian untuk contoh 3, ya Siti silakan. 1,5 sama dengan 1 itu tidak sesuai syarat bentuk umum logaritma karena basis sama dengan 1. Ya, jadi basis kan syaratnya itu ada 2 dan tidak boleh sama 1. Baik, terus untuk contoh terakhir, contoh keempat, saya silakan berada. Ya, sesuai karena apa? Karena sudah sesuai. Ya, karena oke, gini ya, karena syarat tadi basisnya itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Di sini basisnya berapa? 5. Kemudian nomornya berapa? 25. Ya, nomornya tadi syaratnya lebih dari 0. Nah, kemudian ini ada sifat-sifat logaritma. Untuk sifat-sifat yang kita bahas pertama kali itu adalah sifat dasar. Mengapa sifat dasar? Karena sifat dasar ini saya rasa cukup mudah untuk kita kerjakan dan mudah sekali untuk kita identifikasi ketika masuk ke dalam soal. Nah, ini ada 3 sifat dasar. Yang pertama, alog 1 sama dengan 0. Sifat yang kedua, alog A sama dengan 1. Dan sifat yang ketiga itu adalah A log A pangkat N sama dengan N. Mungkin ada yang mau bertanya tentang sifat-sifat dasar tersebut.
Belum ya? Oke, berarti kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada 7 log 7 sama dengan 1 berdasarkan sifat dasar kedua. Oke, benar ya, 1, karena ketika kita ubah lagi ke bentuk eksponen, 7 dipangkatkan 1 itu hasilnya adalah 7. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2 itu 2567 log 1 itu sama dengan berapa? 0. Kenapa kok sama dengan 0? Sifat dasar yang pertama. Karena berapapun bentuknya itu jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berapapun besarnya, entah itu miliaran, ribuan, jutaan, jika dipangkatkan dengan 0 ia akan sama dengan 1. Untuk contoh soal yang ketiga, mungkin ada yang bisa mau menjawab. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini sebenarnya numerusnya kita rubah ya bentuknya menjadi pertamatan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, berarti kita bahas bersama-sama saja ya. Nah, 5 log 125 itu numerusnya ya diubah ke 5 pangkat 3. Kemudian berdasarkan sifat dasar logaritma yang maka 5 log 5 pangkat 3 itu menghasilkan 3. Baik, dari sini ada yang mau bertanya? Berarti saya anggap semuanya sudah paham ya tentang sifat dasar logaritma. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat logaritma yang selanjutnya. Ini saya sudah menuliskan beberapa sifat logaritma. Nah, silahkan kalian baca sendiri dan juga identifikasi apa yang harus dilakukan ketika memiliki bentuk logaritma sebagai terlampir di dalam layar. Nah, nanti misalkan ada yang belum paham, silahkan bertanya ya. Iya, Bu. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Iya, dari kenapa? Saya ingin bertanya yang sifat logaritma yang poin ketiga itu. A log 1 per A sama dengan negatif 1. Nah, itu bagaimana Bu kok bisa jadinya negatif 1? Oke, untuk sifat logaritma yang poin ketiga itu bentuknya adalah A log 1 per A sama dengan 1. Mengapa ini sama dengan 1? Misalkan sebenarnya ini cukup mudah karena ini melibatkan sifat dasar logaritma yang tadi kita pelajari sifat dasar ini. Nah, ini nanti kita rubah bentuk numerusnya. Maka misalkan kita rubah bentuk numerusnya A log A-nya ini yang numerus kita ubah menjadi bukan bentuk pecahan, kita ubah menjadi bilangan biasa. Kan ini 1 per A kan, jadi ketika kita ubah menjadi bilangan bentuk biasa itu bentuknya akan menjadi seperti ini berdasarkan sifat dasar keberapa ini tadi, sifat dasar ketiga. Nah, berarti ketika kita sudah memperoleh bentuk A log A pangkatnya 1, berarti itu akan sama dengan N1. Karena apa? Pangkatnya adalah negatif 1. Bagaimana Nada? Apakah sudah paham? Sudah paham, terima kasih. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya Iya. yang
sebelah kanan poin ketiga juga yang A log B dikali B log B kali C log B sama dengan A log B itu bagaimana Bu penerapannya dalam contoh soal? Oke, berarti kita langsung ke contoh soal saja ya. Contohnya misalkan kita punya soal 2 log 6 dikalikan 6 log 3 dikalikan 3 log 8 sama dengan, kan ini sudah sama bentuknya ya, ketika A log B dikalikan B log C dikalikan C log D. Nah, berarti kita perhatikan bentuk basisnya yang paling depan, lalu perhatikan bentuk numeriknya yang paling belakang. Nah, ini langsung saja ketika dia bentuknya sudah sama seperti sifat, maka menjadi 2 log 8. Jadi seperti ini. Nah, setelah ini ketika kita mau menyelesaikan, mau mengevaluasi berapa nilainya, maka tinggal dirubah saja 8 ini kita rubah menjadi kepangkatan, maka 2 log 2 maka berapa menghasilkan 8? 2 log 3. Maka hasilnya ini adalah 3. Bagaimana? Sudah. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? Belum. Oke, berarti saya anggap kalian sudah paham ya untuk sifat-sifat logaritma yang beberapa sifat yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Nah, ini kemudian ini ada beberapa contoh soal. Saya beri waktu 3 menit untuk kalian kerjakan. Nanti yang sudah selesai silahkan maju ke depan. Sebenarnya ini pengerjaannya sama saja ya ketika kita mengerjakan logaritma bentuk tunggal. Bedanya ini menggabungkan dengan penjumlahan. Sudah selesai dengan silakan sudah selesai silakan maju dan mengerjakan itu.
Terima kasih. Mungkin untuk yang lain punya jawaban yang berbeda. Sama ya berarti ya. Untuk soal nomor 1, 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125. Nah itu tadi untuk bisa kita kerjakan maka rumusnya harus kita ubah menjadi bentuk pangkat. Menjadi 2 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 3 pangkat 2 ditambah 5 log 5 pangkat 3. Sudah benar ya apa yang dikerjakan Anda tadi? Sudah memiliki bentuk seperti ini, maka ingat lagi sifat dasar tadi yang A log A pangkat N. Menghasilkan apa tadi? A log A pangkat N, maka dia menghasilkan menghasilkan N. Maka ketika dia bentuknya 2 log 2 pangkat 3, maka dia hasilnya adalah 3. Kemudian untuk 3 log 3 pangkat 2, dia menghasilkan 2. Kemudian untuk yang 5 log 5 pangkat 3, dia menghasilkan 3. Kemudian kita buat 3 ditambah 2 berapa? 5 ditambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 8. Benar ya yang dikerjakan oleh Anda tadi? Benar. Selanjutnya yang nomor 2, itu soalnya adalah 2 log 1 per 8 ditambah 3 log 1 per 9 ditambah 5 log 1 per 25. Nah, kalau kita lihat bentuk numerusnya tadi, yaitu sesuai dengan sifat yang dijelaskan, yang ditanyakan oleh Anda tadi, bahwa yaitu bentuknya A log 1 per A sama dengan min 1. Nah, dia itu juga dirubah bentuk numerusnya menjadi seperti itu. Nah, kan tadi 1 per 8 kan, 8 itu kalau dirubah ke bentuk pangkat, maka dia itu akan menjadi 2 pangkat 3 kalau masih dalam bentuk pecahan. Nah, ketika kita rubah menjadi kita menjadi bilangan biasa, bentuk eksponen biasa, maka pangkatnya akan berubah menjadi negatif. Jadi tadi bentuk 2 log 1 per 8 itu akan menjadi 2 log 1 per 2 pangkat 3 menjadi 2 log 2 pangkat min 3. Kemudian untuk yang 3 log 1 per 9 itu 3 pangkat berapa? 2. Maka ketika bentuk pecahan ini dirubah, maka dia itu menjadi 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2. Untuk bentuk yang 5 log 1 per 25 sudah paham ya? Sudah. Maka dia akan 5-nya itu akan menjadi pangkat min 2. Nah, selanjutnya ketika sudah ke bentuk ini, kita ingat lagi sifat-sifat dasar yang awal tadi, yang 3 sifat dasar tadi. A pangkat N sama dengan N. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Min 3 ditambahkan min 2 ditambahkan min 2, hasilnya adalah min 7.
mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin punya pendapat lain tentang jawaban di depan? Tidak. Oke, berarti kalian sudah paham ya? Nah, kemudian ini ada penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya logaritma itu sudah diterapkan dalam banyak sekali aspek, tapi di sini saya rangkum menjadi tiga bidang. Yang pertama itu adalah bidang sains, itu digunakan untuk mengukur skala kekuatan gempa bumi. Ada yang masih ingat satuan yang mengukur kekuatan gempa bumi itu apa? Skala Richter. Nah, dalam skala Richter itu menggunakan konsep logaritma. Jadi mungkin dalam kantor BMKG itu kan ada semacam alat seperti itu kan, dia akan otomatis menghitung berapa besar kekuatan yang dikeluarkan oleh gempa bumi. Tapi sebenarnya kita juga bisa menghitung sendiri. Tapi mungkin dia itu bisa dipahami lagi di bidang geologi. Kemudian untuk bidang sains yang selanjutnya itu adalah mengukur tingkat keasaman atau kegempaan suatu lautan. Mungkin di sini ada yang suka kimia? Tidak, suka semua. Oke. Misalkan ya, kalian itu punya jus jeruk. Jus jeruk itu kan asam ya. Nah, dia itu bisa diukur dengan logaritma karena dia itu sudah ada rumusnya, tapi bisa kalian pahami lagi di bidang kimia ya. Untuk yang bidang seni itu digunakan untuk menentukan frekuensi nada dalam bermusik. Mungkin di sini ada yang suka musik? Ya, Jenny suka bermusik. Ada yang bisa main alat musik? Gitar mungkin, piano, drum. Kalian bisa alat musik apa nih? Tidak ada. Nah, kita ya. Nah, sebenarnya dalam bermusik, dalam bermain alat musik itu kita itu menentukan kita itu bisa menentukan jarak antar oktav, karena sebenarnya dalam bermusik itu untuk menghasilkan suatu suara yang indah, suatu suara yang harmonis itu memerlukan jarak tertentu setiap oktavnya. Nah, dia itu bisa menggunakan konsep logaritma. Nah, kemudian untuk di bidang olahraga itu digunakan untuk menganalisa performa atlet seperti kecepatan lari dan mungkin selain kecepatan lari dia itu bisa mengukur atau menganalisa performa atlet mungkin seperti angkat beban ya. Tapi saya juga kurang paham bagaimana cara mengukur konsep logaritma dengan performa atlet ini. Nah, ini kemudian ada refleksi yang bisa kalian kerjakan. Saya beri waktu ya. Oke, saya beri waktu kalian 5 menit ya untuk mengerjakan soal di depan. Nanti yang bisa silahkan mengangkat tangannya. Untuk yang nomor 1 ini mungkin bisa kita bahas lebih dulu ya. Sebenarnya untuk soal nomor 1 itu sama seperti contoh soal yang saya berikan tadi. Kalau log 4 dikali bisa dibacakan? Bisa. 4 dikali 4 log 5 dikali 5 log 7 dikali 7 log 9 7 log 9. Oke, nah dia ini kita kan tadi sudah berdasarkan sifat logaritma yang sudah saya jelaskan, yang sudah ditanyakan Mbak Lia tadi kan. Nah, ini kita tinggal melihat basis yang paling depan dengan rumus yang paling belakang, maka bentuknya menjadi 3 log berapa? 9.
maka bentuknya akan menjadi 2. Nah, berdasarkan sifat yang dasar tadi, maka hasilnya adalah 2. Nah, itu tadi karena mungkin mata pelajaran kita sudah hampir selesai, mungkin nomor 2 dan nomor 3 ini bisa kita jadikan sebagai tugas di PR. Ya, PR untuk kita bahas minggu depan ya. Sudah dicatat soalnya? Ya, oke. Terima kasih. Nah, untuk ulasan materi yang telah kita bahas tadi, mungkin ada yang ingat kita tuh belajar apa setelah pembelajaran tadi? Kemudian penerapannya. Ya, mungkin ada yang masih ingat tentang definisi? Ya, silakan Mbak Lia. Definisi logaritma adalah inverse dari eksponen atau kebalikan dari pangkatan. Ya, betul sekali. Logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, kemudian bentuk umumnya ada yang masih ingat? Dan bentuk umumnya bagaimana? B sama dengan C. B sama dengan C dengan basis nomor dan juga hasil logaritma. Kemudian untuk sifat-sifatnya bisa ya tadi diterapkan dalam contoh soal. Kemudian untuk penerapannya ada yang masih ingat tadi digunakan untuk apa saja? Bidang sains, olahraga, seni. Nah, untuk di bidang seni tadi menentukan frekuensi nada pada bermusik. Kemudian untuk yang sains tadi mengukur skala tempat dan juga mengukur keasaman jeruk. Bisa mengukur keasaman seperti jus jeruk ya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, bisa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dan berharap semoga materi yang telah kita pelajari tadi bisa bermanfaat dan juga bisa kita amalkan untuk pertemuan selanjutnya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Jabrak. Doa mulai. Bisa. Baik, itu saja materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kurang lebihnya dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat sikap atau perilaku saya yang tidak benar. Kita kembali bertemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan dengan materi matematika dan juga tugas yang tadi, 2 soal tadi kita bahas di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Bu. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.